Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Teddy Ardiansa, NPM 19310161. Baik, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara menginput data di aplikasi SPSS. Sebelum itu, kita buat terlebih dahulu aplikasinya. Perlu kita ketahui langkah awal yang harus kita perhatikan dalam menginput data di SPSS, yaitu yang pertama kita isi dulu variabel view-nya, lalu kemudian isi data view. Nah, baik, di sini saya sudah mengisi di bagian variabel view dari mulai umur sampai hunian. Nah, untuk umur, untuk settingannya di bagian tab tidak diisi, nomornya juga di sini tidak usah, label tidak usah. Nah, di bagian kolom tidak usah. Nah, di sini kita atur bagian left kiri agar lebih mudah dibaca. Lalu dasarnya kita kasih scale. Nah, untuk JK atau jenis kelamin kita beri di bagian labelnya atau keterangannya itu kepanjangannya jenis kelamin. Lalu kemudian di value-nya kita melakukan pengaturan. Untuk value-nya kita beri kode laki-laki dan perempuan. Nah, untuk laki-laki itu kodenya 0. Beli labelnya laki-laki. Lalu add dan 1 untuk perempuan. Oke. Lalu ini juga diganti left. Nah, untuk pendidikan label tidak usah, sama seperti tadi pada value kita beri kode 0 untuk pendidikan rendah. Oke. Dan 1 untuk pendidikan tinggi. Oke. Nah, ini kita ganti juga left. Lalu untuk TB Pre tidak ada yang harus diubah dari bagian value juga. Untuk TB Post juga sama, ini saja kita ganti. Nah, untuk di bagian TB Paru kita melakukan perubahan pada bagian value-nya sama seperti tadi juga. Kita beri kode 0 untuk dengan TB Paru. Lalu 1 untuk tidak TB Paru. Oke. Ini diubah juga agar mudah dibaca. Oke. Scale. Nah, untuk huniannya kita beri label atau keterangan kepadatan hunian. Untuk value-nya sama seperti tadi, kita beri pengaturan juga. Kode 0 untuk buruk. Satu untuk baik. Lalu kemudian oke. Ini tidak usah, kolom juga tidak usah.
Bagian sini kita rubah left semua. Ini scale. Nah, baik. Kalau sudah seperti ini, kita lihat di bagian data view. Nah, sudah ada di sini dari mulai umur sampai hunian. Selanjutnya tinggal tambahkan dari data yang sudah kita dapatkan. Tinggal di copy dengan catatan urutan yang ada pada data sesuai dengan yang sudah kita isi di SPSS tadi. Ya, pencet saja di sini, lalu nah, sesuai ya. Nah, jika diubah seperti ini, sesuai dengan kode yang sudah kita beli pengaturan tadi, 0101, jika diubah ke dalam bentuk kata. Nah, oke, baik. Jika seperti ini, data sudah terinput dan siap dilakukan analisis. Lalu sebelum itu kita lakukan terlebih dahulu pengkategorian, membuat kategori data dari variabel umur. Caranya, yang pertama kita transform terlebih dahulu, lalu record into different variable. Kenapa record into different? Karena kalau yang same itu ditakutkan bisa mempengaruhi data yang ada di sini atau dapat merubah nantinya. Klik saja, tambahkan umur. Untuk namanya, kategori umur kita beri nama umur grup, tidak bisa di spasi ya, atau kita bisa juga tulis dengan umur underscore KAT atau kategori. Labelnya kita beri keterangan umur kategori. Sebelum itu jangan langsung kita klik change, kita beri pengatur pada old and value-nya. Nah, kita di sini akan mengkategorikan usia dari mulai yang pertama itu kurang dari 20 tahun, lalu 20 sampai 30, dan lebih dari 30 tahun. Nah, untuk yang pertama itu kurang dari, kita pakai yang range lowest. Kurang dari 20 artinya 19. Untuk value-nya kita beri kode 0. Iya. Lalu add saja. Lalu yang kemudian tadi untuk kategori usia 20 sampai 30 itu kita pakainya yang range 20 ke 30. Untuk value-nya kita beri kode 1. Lalu yang ketiga itu lebih dari 30 tahun, itu kita pakainya yang heights 30, value-nya 2. Lalu add. Nah, setelah selesai langsung klik continue. Nah, setelah seperti ini kita klik change. Lalu oke. Nah, kalau sudah berhasil nanti di outputnya akan keluar hasil yang sudah kita setting tadi. Nah, seperti ini. Nah, ini kan bentuknya masih desimal atau angka atau pecahan. Nah, di sini kita isi value-nya menjadi berbentuk kata. Tambahkan seperti kode yang sudah kita atur tadi, 0,
pada label kita beri kurang dari 20, kurang dari 20 tahun. Lalu tadi 1 itu untuk 20 sampai 30 tahun. Lalu 2 untuk yang lebih dari 30 tahun. Oke. Lalu klik OK. Nah, ini juga kita ganti. Nah, ke 0. 8 untuk kesetaraan. Lalu left. Oke. Kita lihat. Nah, dia sudah berubah seperti ini. Oke. Oke, baik. Berikut tadi itu untuk pengkategorian pada variabel atau kategori data. Selanjutnya kita melakukan analisis univariat dari mulai yang data kategorik dan data numerik. Oke, baik, kita ke data view. Udah ada di data view. Baik. Untuk analisis, hal yang pertama kita lakukan yaitu adalah analyze. Klik analyze. Lalu deskriptif statistik ke frequency. Nah, untuk analisis data kategorik, kita pilih variabel yang bersifat kategori saja, seperti dari mulai pendidikan, lalu jenis kelamin, lalu status TB paru, dan kondisi hunian. Lalu setelah itu kita bisa memilih chartnya, pilih pie chart atau chart yang bundar. Lalu kemudian di chart value pilih percentage. Klik continue. Lalu klik OK. Oke, baik. Nah, pada output akan terlihat seperti ini. Nah, ini adalah tabel atau analyze yang sudah kita buat tadi, dari mulai pendidikan, jenis kelamin, TB paru, status TB paru, dan kepadatan hunian. Berikut dengan jenis pie chart-nya. Di sini pendidikan lebih tinggi, yaitu pendidikan tinggi daripada pendidikan rendah. Untuk jenis kelamin, laki-laki lebih banyak. Dan kepadatan hunian, buruk lebih banyak daripada yang baik. Dan juga status TB paru, dengan TB paru lebih banyak daripada dengan tidak TB paru. Oke. Berikut untuk yang analisis data kategorik. Baik, selanjutnya kita melakukan analisis data numerik. Sama seperti tadi, kita melakukan itu di analyze, lalu deskriptif statistik, frequency.
Lalu kemudian kita ini singkatkan terlebih dahulu karena tadi sudah dipilih pada analisis data di analisis kategorik. Nah, untuk numerik kita pilih variabel yang bersifat numerik saja seperti tadi TB-pre dan TB-pos. Lalu klik statistik terlebih dahulu. Kita pilih yang minimum, lalu maksimum, standard deviation, mean, median, dan mode. Lalu klik continue. Lalu setelah itu kita ke chart. Pilih seperti tadi, kita pakai yang histogram. Lalu show normal curve on histogram. Kemudian klik continue. Lalu oke. Baik, sedang diproses ke outputnya. Nah, akan terlihat seperti ini untuk analisis yang data numerik. Untuk TB-pre dan TB-pos. Sesuai ya dengan 50 jumlah responden. TB-pre, TB-pos, dan grafik histogram yang sudah kita pilih tadi. Nah, seperti ini. Nah, baik, itu untuk analisis data numeriknya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya untuk tata cara penginputan data di aplikasi SPSS dan juga analisis univariat untuk data kategorik dan numerik. Saya Teddy Ardiansa, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.